Polda Metro Jaya Jumat 19 Juni 2026 menangkap Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penangkapan tersebut dinilai janggal oleh tim kuasa hukum karena keduanya selama ini dianggap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik. Sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Kita bahas. Kami menyesalkan dan protes keras terhadap penangkapan ini karena menurut kami tidak ada alasan baik subjektif maupun objektif ya. Alasan subjektif, kalau objektifnya itu undang-undang yang mengatur secara objektif, subjektif untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Misalnya upaya melarikan diri, rasanya sangat aneh dan sangat lucu kalau misalnya ada pemikiran seperti itu. Karena klien kami ini sudah mengalami wajib lapor 30 kali, mungkin hampir 30 kali. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa pada tanggal 13 November 2025, tersangkanya 7 November, kemudian diperiksa 13 November, kemudian menjalani wajib lapor hingga hari ini ya, itu sudah hampir 30 kali, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa dikhawatirkan atau berupaya untuk melarikan diri. Misalnya juga dikatakan berupaya menghilangkan barang bukti apa ya, kan ini kan soal yang sebenarnya sederhana saja. Ada pernyataan, ada statement terhadap ijazah yang diduga palsu, dan saya kira proses pembuktiannya harus fair, harus transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, Roy Suryo ditangkap sekitar pukul 07.00 WIB, sedangkan Dr. Tifa ditangkap sekitar pukul 06.45 WIB oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum mengatakan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tahap 2 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik seharusnya dapat menempuh mekanisme pemanggilan, bukan upaya paksa berupa penangkapan. Oleh karena itu, mereka menilai proses hukum dalam perkara ini tidak lagi berjalan semata-mata berdasarkan norma dan etika penegakan hukum, tetapi telah dipengaruhi kepentingan politik. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, Selasa 2 Juni menyatakan bahwa berkas perkara Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Lebih lanjut, Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri menjelaskan 8 tersangka dalam perkara ini dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mereka dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri atas Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis yang dijerat pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan. Sementara itu, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma masuk dalam klaster kedua. Mereka dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik. Seiring berjalannya proses hukum, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dicabut setelah penyidik menerbitkan SP3 melalui mekanisme keadilan restoratif. Rismon Sianipar kemudian menempuh langkah serupa dan mengakui kekeliruannya dalam penelitian terkait ijazah Joko Widodo. Dengan demikian, perkara yang masih berlanjut kini tinggal menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Sahabat Kompas, kita nanti kelanjutan proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa. Perkara ini telah berkembang menjadi ujian terhadap transparansi, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap langkah penegakan hukum. Pertanyaannya, mampukah proses hukum ini menjawab polemik secara tuntas atau justru memunculkan kontroversi baru?